Pemirsa, gaya hidup pejabat negara saat ini sedang jadi sorotan khalayak. Berawal dari kasus penganiayaan Mario Dandi yang menyeret Rafael Aluntri Sambodo yang memiliki harta fantastis. Dan kini satu persatu pejabat yang gemar pamer harta kekayaan sudah mulai diusut asal-usul kekayaannya. Salah satunya Ketua BPN Jakarta Timur Sudarman Hardja Saputra. KPK langsung bergerak untuk memanggil Sudarman untuk mengklarifikasi harta kekayaan yang dinilai tidak wajar. Kira-kira fenomena apa yang sedang terjadi di kalangan pejabat negara? Sudah bersama kami saat ini lebih dalam membahas terkait fenomena hidup mewah para pejabat negara, Saur Siagian, pegiat anti korupsi yang juga koordinator tim advokat penegakan hukum dan keadilan atau TAMPAK. Selamat sore Bang Saur. Selamat sore Mbak Anggi. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami Bang Saur. Kalau kita perhatikan saat ini publik sedang menyoroti kehidupan dan juga perilaku dari para pejabat. Sebenarnya fenomena apa Bang yang saat ini sedang terjadi di lingkungan pejabat kita? Saya kira fenomena yang terjadi menurut saya Mbak Anggi, bagaimana miskinnya kita menghayati panggilan tugas kita sebagai pelayan publik, sebagai pejabat negara. Sebagai pejabat negara yang dibiayai atau gajinya dari hasil keringat daripada rakyat dalam bentuk APBN, di mana kita memiliki 30 juta orang kemudian dibayang-bayangi kemiskinan, tapi ada segelintir yang dibiayai dari bayar pajak-pajaknya, kemudian mendemonstrasi diduga uang korupsi yang tadi Banggi dengan hedonisme. Nah, saya kira ini tantangan besar kepada KPK atau aparat penegak hukum khususnya, karena ini kan seperti tadi pengantarnya bagus sekali Banggi dari kasus ditemukannya atau penganiayaan anaknya daripada Rafael. Dia melaporkan dia hanya punya harta kekayaan sekitar 50 miliar, tetapi ternyata setelah didalami, ternyata ada diduga dalam 40 aliran itu 500 miliar, bahkan ditemukan di salah satu bank tempat deposit penyimpanan itu 37 miliar dalam bentuk valuta asing. Itu baru satu bank. Siapa bisa menjamin kemudian bahwa dia sudah mengambil di bank-bank lain. Nah, pertanyaannya adalah apa peranan daripada KPK dengan LHKPN yang dilaporkan selama ini, itu dianalisa KPK apa tidak? Atau sekedar karena emang kewajiban undang-undang setiap pejabat harus melaporkan, tetapi mereka tidak analisa. Ternyata fenomena Rafael itu sudah terjadi diduga tahun 2013. Nah, oleh karena itu KPK tadinya dari klarifikasi sudah masuk ke penyelidikan, karena sudah kemungkinan besar itu kejahatannya adalah dari korupsi karena dia adalah petugas di Direktur Jenderal Pajak. KPK harus segera bertindak cepat-cepat supaya segera mencari bukti dan menetapkan tersangka. Ini sekaligus pesan kepada pejabat-pejabat yang lain, termasuk juga Ketua BPN yang sekarang kemudian terlibat lagi mendemonstrasikan hedonisme. Kalau tidak, saya kira ini akan menambah potret buramnya sesungguhnya penegakan hukum kita. Saya tidak tahu apakah KPK itu hanya mendoakan LHKPN ini atau menganalisa, padahal Mbak Anggi, dalam periode komisioner yang sekarang ini mereka menekankan adalah, dan termasuk juga pemerintah menekankan mereka untuk memperkuat pencegahan. Nah, salah satu pencegahan itu menganalisa LHKPN. Nah, PPATK sudah memberikan laporan hasil analisanya bahwa ada dugaan pencucian uang. Pasti kemungkinan besar itu pasti sumber kejahatan pertama adalah korupsi. Sebetulnya, oleh karena itu KPK yang lain, karena apa? Kalau faktor yang lain Mbak Anggi, karena dia kerja di Dirjen Pajak. Dirjen Pajak itu kalau bukan gratifikasi adalah suap sendiri. Jadi KPK kemudian sudah punya alat bukti dengan LHKPN yang ada dan laporan hasil analisa dari PPATK, dan ditemukannya uang dengan pejabat eselon 3, tidak mungkin uang ditemukan sebesar itu. Dan itu juga sesungguhnya
indikasi kepada pejabat-pejabat yang lain, termasuk juga kepala BPN yang tadi Mbak Anggi katakan karena dia adalah pejabat publik. Nggak akan ada itu kejahatan karena perdagangan orang atau karena narkoba, karena itu bukan analisisnya polisi atau BNN, Mbak Anggi. Sebenarnya ini kan memalukan sekali begitu ya Bang Saur ya, bahwa pada akhirnya buntut dari penganiayaan Mario Dandi ini akhirnya, suara saya cukup jelas Bang Saur? Iya. Ya. Agak putus-putus. Oh ini jelas. Oke. Iya, sebenarnya ini kan sangat memalukan sekali bahwa baru mulai dibuka, baru mulai diselidiki setelah adanya kasus yang kita harapkan sebetulnya kan adanya LHKPN dan juga laporan dari PPATK itu sebetulnya bisa diresponi dengan baik begitu. Nah, sementara selama ini tidak diindahkan. Beberapa kali kita mendengarkan respon begitu dari Kemenkyu sendiri, katakanlah bahwa tidak pernah tahu begitu ya. Sementara ketika netizen yang bersuara justru baru mulai diusut. Ini kalau Bang Saur sendiri melihatnya seperti itu nggak Bang? Saya kira memang ini agak kebalik-balik logika. Sekarang ini penegak hukum akan ditransfer atau diambil alih oleh para netizen. Sementara katakanlah ini juga satu tragedi menurut kami, tiba-tiba PPATK tidak pernah memberikan laporan kepada Menteri Keuangan, kecuali ada beberapa. Berarti ada pertanyaannya, mengapa Ketua PPATK tidak memberikan laporan? Apakah karena Ketua PPATK, kalau kita lihat rilis yang di curhatnya Saudara Ivan Ketua PPATK, pertemuan dengan DPR pada bulan Februari yang lalu, dia juga curhat bahwa dananya mau di-cut daripada Kementerian Keuangan. Saya khawatir bahwa PPATK kemudian memberikan laporan hasil analisanya kepada lembaga yang lain, sementara mungkin Kementerian Keuangan tidak diberi, ketakutan ketahuan bobroknya, sehingga image-nya seakan-akan terpuruk. Nah, menurut saya tidak boleh seperti itu. Atau yang kedua adalah karena Saudara Ivan atau Ketua PPATK dulu anak buahnya Sri Mulyani, kemudian ada rasa suuzon atau rasa katakanlah minder, tidak kemudian terbuka. Tetapi ini kan menyangkut dana rakyat, menyangkut dugaan tindak pidana pencucian uang, di mana uang-uang ini adalah uang rakyat yang dirampok oleh segelintir orang, yang kita bilang bahwa ini uang adalah untuk kebutuhan daripada publik. Nah, ini juga saya kira catatan yang sangat serius kepada Kementerian Keuangan. Mengapa kemudian tidak dilaporkan? Atau mungkin secara diam-diam sudah dilaporkan, tetapi tidak kemudian ditindaklanjuti, karena terbukti, Mbak Anggi, hasil konferensi yang diselenggarakan oleh Prof. Mahfud sebagai ketua tim koordinasi tindak pidana pencucian uang yang mengatakan ada 300 triliun diduga ada pidana pencucian uang. Kemudian besoknya Kementerian Keuangan membuat berita atau konferensi lagi bersama dengan Ketua PPATK mengatakan itu tidak tindak pidana pencucian uang, tetapi ada 300 triliun yang selama ini, yang ditangani oleh yaitu Dirjen Pajak, juga mereka sebagai penyidik karena Undang-Undang Pencucian Uang, kemudian Bea Cukai sebagai pabeanan. Nah, pertanyaannya adalah kalau dibilang 300 triliun, kita tidak dengar selama ini Dirjen Pajak pernah kemudian mengungkit atau mengungkap satu kejahatan yang namanya penggemblaman pajak, kecuali kasus Gayus Tambunan. Pabean juga seperti itu, kita tidak tahu kecuali ada razia pakaian-pakaian bekas, itu berapa banyak. Nah, yang ketiga, PPATK mengatakan kalau staf daripada Kementerian Keuangan kecil. Kecil berapa? Rafael satu orang aja sudah 500 miliar plus 37 miliar yang dalam bentuk valuta asing yang terus masih dikembangkan. Bagaimana yang karyawan yang lain yang dibilang Pak Mahfud? Nah, oleh karena itu saya kira dibutuhkan kita keterbukaan, seterbuka-bukanya, sehingga tidak ada kesan malah para pejabat kita ini, Saudara Ivan sebagai sekretaris daripada tim, yaitu koordinasi tindak pidana pencucian uang, Pak Mahfud sebagai ketua. Nah, kita minta
kepada pimpinan ini, kemudian bertemu, kemudian mendeklarasikan, menginformasikan kejahatan seperti apakah, aliran seperti apakah yang 300 triliun ini. Sementara kita disuguhkan kepada publik dengan informasi yang berbeda-beda. Nah, kalau dia kejahatan yang kita bilang, misalnya mereka menyebut angka 300 triliun, tetapi dibilang kalau staf dari Kementerian Keuangan itu kecil. Kecilnya berapa? Sekarang karena mereka bermain numbers, angka 300 triliun. Kalau sepertiga itu kecil dibandingkan 2/3, 100 triliun. Atau kalau stafnya misalnya katakanlah 100 triliun, apakah mirip seperti kasus Rafael? Nah, itu sebabnya kita dorong aparat penegak hukum, khususnya KPK, mempercepat kasus Rafael, segera kemudian ditindaklanjuti, kalau memang sudah cukup bukti segera tetapkan tersangka, kemudian ditindaklanjuti kasus-kasus yang lain. Jadi sudah ditemukan tindak pidana pencucian uang, kalau dia diderajat pajak kemungkinan besar hasil korupsi sudah lebih mudah. Jadi nanti dakwaannya di sisi lain soal tindak pidana pencucian uang dan juga asalnya adalah korupsi. Nah, saya kira ini tidak lagi susah. Sesungguhnya adalah KPK untuk segera menindaklanjuti, menaikkan untuk ke penyidikan. Gitu, Manggi. Baik, terima kasih Bang Saur Siagian. Itu tadi penjelasan Pak Kapolres sangat detail dan lengkap. Kalau saya bisa simpulkan memang pada intinya adalah keterbukaan dan juga transparansi dan pembenahan diri. Terkadang memang ada saja harta yang mungkin bawaan atau warisan begitu, tapi memahami dan menyadari posisinya adalah pejabat publik, bagaimana bisa mengontrol bahwa tidak semuanya harus dipamerkan atau dipublikasikan di media sosial. Terima kasih Bang Saur Siagian selaku Koordinator Advokat Penegakan Hukum dan Keadilan atau Tampak yang juga pegiat anti korupsi. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Mbak Anggi.